warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Umko, perkenalkan nama saya Febrianti dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Saya akan mengambil satu poin dari materi ini, yaitu hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Tujuan materi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu dasar ilmu sosial. Disertai dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dosen Ibrahim Fikma Edrisi, SHMH. Yuk, mari kita simak penjelasan materinya. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan materi tadi, yaitu hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Apa sih makhluk individu itu? Individu sendiri berasal dari kata in dan divided, yang dalam bahasa Inggris, in mengandung arti tidak, sedangkan divided berarti terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi, atau bisa disebut dengan satu kesatuan. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum, yang berarti terbagi. Jadi, kata individu tersendiri merupakan suatu sebutan kesatuan yang paling kecil dan tak terbatas. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani, rohani, fisik, psikis, raga, dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu pada dirinya. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang itu tidak disebut sebagai makhluk individu. Setiap manusia memiliki atau mempunyai keunikan dan ciri khas tersendiri. Tak ada yang sama persis. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor fenotip dan genotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Ini merupakan faktor keturunan, sedangkan faktor fenotip adalah faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan. Karakteristik yang khas dari seseorang dapat kita sebut dengan kepribadian. Dan yang kedua ini yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang gak bisa hidup sendiri. Dalam hidup, setiap orang perlu berinteraksi dan membutuhkan bantuan seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya, ketika kamu curhat kepada teman atau ibumu mengenai nilai ulangan yang turun. Bagi sebagian orang, memiliki tempat nyaman untuk menceritakan masalahnya kepada orang lain merupakan sebuah keberuntungan. Kita sebagai manusia jadi memiliki ruang untuk mengekspresikan dan mengeluarkan segala unek-unek yang tersimpan. Hal ini menjelaskan bahwa manusia memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhannya. Manusia merupakan makhluk individu yang harus mengembangkan diri dan kepribadiannya agar dapat bertahan hidup dan beradaptasi dengan manusia lain di masyarakat sebagai makhluk sosial. Maka dari itu, manusia tidak melepaskan dirinya dari orang lain. Itulah hakikat manusia sebagai makhluk sosial atau homo socius. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosial adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Manusia dinyatakan sebagai makhluk sosial sudah terjadi sejak ia lahir. Seseorang yang dikatakan lahir pasti membutuhkan manusia lain untuk memberikan pertolongan. Nah, hal ini berlaku untuk semua manusia tanpa melihat kedudukan atau kekayaan. Lalu, apa ini maksud dengan manusia sebagai makhluk sosial? Yaps, manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia membutuhkan manusia lain untuk bersosialisasi atau berinteraksi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Adanya hubungan timbal balik antara satu manusia dengan manusia lainnya membutuhkan
bahwa manusia pasti selalu bergantung pada orang lain agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, saat berada di pasar untuk berbelanja makanan atau kebutuhan lainnya, kamu sebagai pembeli harus berinteraksi dengan penjual untuk mendapat sebuah kesempatan, atau ketika belajar di dalam kelas, adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa agar mendapat ilmu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan manusia baru bisa dikatakan sebagai manusia yang sebenarnya jika berada dalam masyarakat. Bahwa dalam bermasyarakat, manusia melakukan komunikasi, sosialisasi, dan interaksi dengan masyarakat lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki rasa empati, simpati, toleransi, setia kawan, dan saling tolong-menolong. Hal tersebut yang membentuk keharmonisan dan kerukunan yang ada di lingkungan masyarakat, sehingga muncul norma etika dan sopan santun yang dianut oleh masyarakat. Nah, ketika hal itu dilanggar, maka akan terjadi sebuah penyimpangan sosial. Setelah kita mengetahui pengertian dan ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial, selanjutnya ada beberapa contoh tindakan manusia sebagai makhluk sosial. Kira-kira apa aja ya? Dan di sini saya akan memberikan satu video yang akan saya tampilkan di video ini untuk memperjelas contoh video yang dapat memotivasi kawan-kawan sekalian. Berikut videonya.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิต